Halo teman, ketemu kembali dengan saya Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita keluar dari trauma masa lalu yang masih ada di dalam diri. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman, apabila dalam video ini terdengar suara bunyi gluduk-gluduk gitu ya, itu suara atap rumah saya yang kena angin. Memang pada hari ini anginnya cukup bertiup keras ya, sehingga atap rumah tuh bisa goyang-goyang gitu ya. Sama bunyi, kebetulan depan rumah saya itu sedang ada pengerjaan pembangunan rumah ya, sehingga masih dengar suara-suara mungkin gergaji-gergaji atau gergaji listrik gitu ya. Jadi saya mohon maaf bila ada suara-suara back soundnya tuh yang kurang mengenakan gitu ya. Nah, kembali lagi ke topik kita kali ini, bagaimana kita menyembuhkan trauma masa lalu. Tapi sebelumnya kita harus kenali dulu nih ciri-cirinya kita mengalami trauma itu apa. Yang pertama adalah kita sulit untuk bergaul atau membuka hubungan baru dengan orang lain gitu. Yang kedua adalah kita takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga adalah kita takut sekali mengalami kegagalan. Yang keempat adalah kita takut untuk mengambil resiko. Yang kelima adalah kita takut untuk ditolak oleh lingkungan kita. Dan yang keenam adalah kita takut untuk bersenang-senang seperti orang lain gitu, karena kita merasa tidak layak ya gitu. Nah, 6 hal ini yang kira-kira ciri-cirinya itu terdapat pada orang yang masih mengalami trauma. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan trauma itu sendiri? Nah, trauma adalah kejadian negatif yang pernah kita alami yang waktu pada saat itu kita belum bisa mengatasi secara psikologis sampai dengan sekarang ini. Sehingga kalau kejadian itu dibiarkan terus-menerus, itu akan mengendap di dalam pikiran kita, yang akhirnya akan menghambat psikologis kita, yang membuat kita itu takut ya kan untuk ada perubahan di dalam hidup, untuk berkembang gitu. Dan membuat hidup kita tuh tidak seutuhnya karena selalu dibayang-bayangi oleh trauma psikologis itu gitu. Nah, ini kenapa kita harus keluar dari trauma ini. Nah, sebenarnya apa sih gejala-gejalanya kita mengalami trauma itu ya teman-teman? Nah, gejala-gejalanya itu sebenarnya hampir sama. Contohnya seperti kita sering menolak adanya perubahan yang positif di dalam hidup. Kadang perubahan yang positif itu kan datang kepada kita, tetapi karena kita skeptis, karena kita sudah merasa takut gitu ya. Nah, setiap perubahan yang datang, adanya reaksi yang kita terima adalah curiga atau waspada yang terlalu gitu. Karena kita merasa itu belum layak kita terima perubahan itu gitu. Karena kita masih bergumul dengan pengalaman atau memori-memori negatif kita. Terus yang kedua adalah kita takut sekali yang namanya kegagalan. Sebenarnya kegagalan itu hal yang wajar ya, yang biasa kita alami. Pasti setiap orang pernah mengalami kegagalan. Tapi untuk orang yang mengalami trauma, kegagalan itu menjadi hal yang besar gitu. Nah, karena apa? Karena dia merasa kegagalannya dia itu lebih besar daripada motivasi dia untuk hidup lebih baik gitu. Motivasi dia untuk lebih sukses gitu. Nah, karena dia
berpikir itu lebih banyak memikirkan negatifnya di diri dia daripada dia memikirkan kelebihan yang ada pada dirinya yang bisa dikembangkan gitu, yang bisa membuat hidupnya lebih baik lagi gitu. Yang ada berpikirnya jadi negative thinking gitu. Terus yang ketiga adalah perasaan susah sekali untuk meminta bantuan kepada orang lain. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita menjadi pribadi yang tertutup, menjadi pribadi yang menarik diri dari lingkungan atau menarik diri dari pergaulan. Itu sebabnya kita merasa susah sekali untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jangankan meminta bantuan ya, untuk kita berteman, untuk kita bisa berinteraksi, bercerita tentang masalah kita, itu kan, tentang problem-problem yang kita alami di dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karir gitu ya. Itu kita merasa sulit gitu, karena kita merasa kita tidak mempercayai orang-orang di sekitar kita. Yang ada kita curiga gitu, curiga, takut orang-orang di sekitar kita itu apabila kita bercerita itu malah menjadi bumerang gitu. Yang ada malah kita takut kita dianggap lemah gitu. Kita dianggap lemah, kita dianggap tidak kita ditolak gitu dari pergaulan gitu. Yang ada di pikiran kita seperti itu. Yang keempat, kalau ini terus terjadi, ya kan, kita menumpuk masalah-masalah ya. Yang ada adalah kita menyakiti diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mengapa seperti itu? Ya karena kita memikirkan sendiri masalah-masalah kita tanpa ada solusinya. Yang aja kita berkutat gitu dengan masalah kita, dengan trauma kita yang belum terselesaikan dan belum ada solusinya. Nah, masalah itu kan nanti seperti bom waktu ya. Lama-lama kalau ditekan terus, bom itu akan meledak. Nah, seperti itu. Pada saat meledak itu sendiri, ya kan, emosi kita tidak bisa terkendali. Yang ada kita menyakiti diri sendiri. Yaitu dengan caranya tuh yaitu dengan memukul diri sendiri atau melempar-lempar barang atau memukul tembok, biasanya untuk melampiaskan amarah gitu ya, biar plong hatinya gitu, biasanya dengan memukul tembok sampai berdarah gitu, kita tahu-tahu sini terluka gitu kan, tangan kita terluka gitu kan. Atau bahkan orang terdekat kita gitu yang tidak tahu apa-apa ya kan orang lain kan tidak tahu tuh kita punya masalah kan. Tadinya orang lain tuh hanya ingin mungkin tidak sengaja gitu ya menyinggung perasaan. Nah, orang yang menyimpan trauma itu biasanya kan baper ya, dia tuh cepat tersinggung, cepat sekali baper, cepat sekali marah ya kan. Padahal orang lain itu tidak sengaja gitu melemparkan omongan, perkataan gitu kan, atau hanya sekedar candaan, tapi karena yang menerima ini dia mempunyai masalah di dalam hidupnya, dia mempunyai trauma. Yang ada tuh dia merasa orang lain itu telah menyinggung perasaan dia, sehingga emosinya yang tidak terkendali itu dilampiaskanlah kepada orang lain. Nah, itu kan bahaya sekali ya, sampai seperti itu. Terus yang kelima, dia mempunyai gejala-gejala psikologis yang kadang tuh tidak tahu penyebabnya apa. Gejala psikologis itu seperti kita mempunyai cemas yang berlebihan. Saking cemas yang berlebihan, pernah nggak teman-teman itu kadang-kadang tangan kita tuh berair gitu, kadang-kadang berair sendiri, telapak tangan, telapak kaki itu berair sendiri ya kan, terus menetes keringat dingin ya, padahal kita nggak sakit gitu tapi menetes keringat dingin gitu kan. Itu cemas yang berlebihan. Atau kita merasa takut gitu, merasa terlalu curiga kepada orang lain yang berlebihan gitu. Atau kadang kita merasa tidak tidur nyenyak ya di malam hari ya kan. Kita berpikir kita lagi mikirin apa sih, kok nggak bisa tidur gitu ya. Kita sendiri bingung gitu, yang mengalami bingung kenapa kita tidak bisa tidur nyenyak. Ini kadang otak itu nggak bisa diajak istirahat gitu kan, lari sana lari sini pikiran kita ya.
Nah, gitu pun dengan kita hilangnya nafsu makan ya. Nah, gejala-gejala psikologis ini apabila tidak disembuhkan atau tidak dicari akar penyebabnya, itu akan mengganggu dan terjadinya gejala mental gitu kan. Jadi penyakit mental gitu kan, seperti stres, depresi ya kan, cemas yang berlebihan gitu ya. Dan ini akan bahaya sekali dan akan menjadi bom waktu gitu, seperti yang akan sewaktu-waktu akan meledak gitu, yang bisa melukai dirinya sendiri maupun orang lain yang di sekitarnya gitu. Terus nah, itulah sebabnya kenapa trauma ini harus disembuhkan kan. Kenapa trauma ini harus disembuhkan? Karena trauma ini juga yang menyebabkan satu, kita memiliki pikiran yang overthinking gitu kan. Jadi berpikir yang berlebihan, apalagi berpikir yang negatif ya kan. Jadi kita tuh lebih fokus ke arah kekurangan diri kita dibandingkan ke arah kebaikan kita, kelebihan kita. Yang ada hidup kita jadi stuck, bahkan mengalami kemunduran. Karena pikiran kita tuh selalu negatif gitu, membenang suatu masalah atau di hidup kita. Yang kedua, kita jadi tidak percaya diri. Nah, percaya diri ini padahal penting dan dibutuhkan semua aspek, maupun dalam aspek sosialisasi, aspek akademis, aspek karir, aspek bisnis gitu ya. Percaya diri ini penting ya kan. Nah, kenapa jadi tidak percaya diri? Ya, karena kita itu tadi berfokus pada kekurangan kita dibandingkan pada kelebihan kita. Ya kan? Karena berfokus pada kekurangan, kita merasa diri kita ini selalu kurang, selalu tidak baik di mata orang, selalu tidak diterima. Yang ada kita mensugesti diri kita ini itu tidak layak gitu. Tidak layak untuk tampil, tidak layak untuk hidup lebih baik, tidak layak untuk hidup yang lebih maju. Jadi skeptis gitu ya. Nah, yang ketiga adalah akibatnya dari ketidakpercayaan diri tadi adalah kita tidak merasa punya pengharapan. Merasa tidak punya pengharapan ini artinya kita merasa ya sudahlah, hidup kita pasrah gitu pada hidup kita. Ya sudahlah, kita begini ya udah begini aja lah, nggak akan maju-maju, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi kita pasrah pada hidup kita ya kan, kita terpuruk gitu kan, kita merasa down gitu kan. Ya udah, kita nggak mau berbuat apa-apa gitu, nggak mau maju gitu. Ya udah di situ aja kita jadi stuck gitu, jadi stuck di dalam hidup gitu kan. Nah, yang keempat adalah karena tidak punya percaya diri ini, kita juga merasa tidak punya power untuk mengendalikan hidup kita sendiri gitu. Jadi hidup kita itu tidak terkontrol gitu. Kita tidak punya power untuk mengontrol hidup kita sendiri untuk lebih baik gitu. Kita ngikutin arus aja, tapi yang kita ikutin ini arusnya berbelok ke arah yang negatif gitu. Karena membuat hidup kita semakin terpuruk gitu. Kita ikutin aja pikiran kita yang negatif gitu. Yang ada hidup kita jadi stuck, jadi terpuruk, jadi begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Nah, ini bagaimana caranya untuk kita keluar dari trauma masa lalu ya. Nah, caranya itu ada banyak sebenarnya. Nah, yang pertama adalah kita refleksikan diri. Itu kita catat ya. Kira-kira apa sih yang membuat kita merasa cemas, merasa gugup, merasa takut? Itu harus kita catat gitu. Dengan catat ini
kita jadi tahu nih masalah apa saja nih yang membuat kita berubah gitu, kita jadi negative thinking gitu. Terus, nah setelah kita catat, nah itu kan keburukan kita ya, dalam arti kekurangan kita ya. Nah kita catat juga kelebihan-kelebihan kita. Mungkin kita banyak yang belum kita sadari ya dari kita ini, kelebihan kita tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau mendalami, kalau kita kenal dengan diri kita sendiri, kita mengenal baik dengan diri kita sendiri, itu kelebihan kita banyak loh sebenarnya, dan mungkin lebih baik daripada orang lain yang miliki. Karena tidak pernah kita munculkan, tidak pernah kita mengenal dengan diri kita sendiri, nah kelebihan kita itu tertutup oleh kekurangan-kekurangan kita jadinya. Jadi seperti berlian yang belum diasah, yang ada di dalam lumpur, itulah kelebihan kita. Tapi belum kita angkat gitu. Berlian itu belum kita angkat dari lumpur, belum dibersihkan. Jadinya kita nggak tahu nih, ya kan, kelebihan kita yang bisa lebih baik dari orang lain miliki gitu. Nah, yang kedua adalah melakukan meditasi. Dengan meditasi kita belajar untuk fokus dengan keluar masuknya nafas ya. Itu keluar masuknya energi ilahi. Kita belajar fokus untuk lebih diam, lebih hening, lebih tenang, menenangkan pikiran, menenangkan diri, menenangkan pikiran-pikiran liar kita agar lebih masuk ke dalam diri, lebih damai, ya kan? Dengan kita belajar untuk menenangkan pikiran kita yang liar, nah kita bisa lebih jernih untuk masuk ke dalam diri, untuk mengenal diri kita sesungguhnya, sejatinya gitu. Sebelum adanya kabut-kabut energi negatif atau trauma negatif yang kita alami gitu ya. Jadi kita fokus untuk mengendalikan diri, pikiran kita, dan mengendalikan ketenangan diri. Nah, yang kedua adalah kita boleh kok sharing kepada orang yang kita percayai atau kepada orang yang lebih profesional gitu ya. Yang profesional tuh seperti ke psikolog boleh, ke psikiater, atau ke terapis, misalnya ke hipnoterapis atau ke praktisi spiritual, itu boleh. Jadi karena kita makhluk sosial, ya kan, otomatis kita butuh bantuan orang lain untuk membantu kita, ya kan. Kalau kadang kita sendiri untuk mengenali diri sendiri itu agak sulit gitu ya. Nah kita butuh orang lain nih untuk membantu kita untuk mengenali diri sendiri, untuk mengenali apa sih permasalahan yang ada di dalam diri sendiri yang udah kita timbun lama tapi belum terselesaikan juga gitu. Nah, yang ketiga adalah kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup ini penuh berwarna. Ada suka, duka, senang, tidak senang gitu. Harus kita telan, harus kita alami. Jadi kita harus sadari bahwa apa yang telah terjadi pada diri kita, trauma atau memori negatif yang pernah kita alami, itu kita sadari keberadaannya, kita maafkan, kita terima, dan kita lepaskan kembali ke alam supaya diri kita ini kosong kembali seperti gelas kosong. Kalau gelas kosong itu bisa diisi bermacam-macam jus, ya kan, bermacam-macam minuman yang bernutrisi kayak seperti jus, susu, kopi atau teh ya yang kita senangi lah, minum-minuman yang kita senangi seperti itu. Nah, diri kita ini kalau masih ada trauma itu seperti gelas yang masih kotor, seperti gelas yang masih ada ampasnya,
seperti ampas teh, teh tubruk gitu ya, atau seperti gelas yang ada ampas kopi. Nah ini kalau kita ingin menuangkan minuman yang baru, itu kan harus dibersihkan. Nah, dibersihkannya ini dengan itu tadi yang sudah saya sebut ya, bisa dengan bantuan orang lain seperti profesional, atau dengan meditasi, dengan kita menyadari diri kita sendiri, penyembuhan diri, healing self ya untuk diri kita sendiri. Gitu. Segitu dulu ya teman, sharing dari saya. Dan saya minta maaf apabila ada kekurangan, ya apalagi banyak suara-suara yang tidak berkenan. Saya minta maaf. Semoga bahasan kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi bagi teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh kok tulis di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Itu akan ada notif yang masuk ke HP teman-teman bila ada video saya yang terbaru. Gitu ya. Terima kasih ya teman-teman. Jadikan kita manusia yang lebih pandai bersyukur, manusia yang lebih mengendalikan diri, manusia yang lebih eling dan waspada, yang lebih mempunyai cinta, kasih, dan sayang. Terima kasih. Rahayu.